Nah eta sih. Tawon klanceng, yang dulu dianggap sebagai hama, kini mulai populer dibudayakan. Tawon klanceng yang mempunyai beberapa sebutan lain yaitu lebah triguna atau kelulut, tergolong tidak mempunyai sengat. Setelah melihat khasiat madu lebah klanceng di internet, membuat warga dusun Ciburang Desa Cilopadang, Majenang Cilacap, Carsun, membudidayakan jenis hewan tersebut. Beliau membudidayakan tawon klanceng triguna, selain untuk dikonsumsi juga bisa untuk edukasi ke masyarakat ke depannya, ungkap Carsun, yang juga mengajak tetangga untuk budidaya lebah klanceng. Menurut Carsun, budidaya lebah klanceng atau triguna, cenderung sederhana, dengan persyaratan utama vegetasi atau keberadaan tanaman yang cukup untuk mendukung produksi madu. Tidak harus tanaman bunga, tapi jika ada tanaman bunga lebih baik. Tawon klanceng bisa mencari madu di sela-sela ranting atau cabang tanaman, tidak hanya mengandalkan bunga. Jika vegetasi tanaman kuantitasnya terpenuhi maka dapat mendukung harapan produksi madu yang banyak, papar Carsun. Madu lebah triguna sangat berbeda dengan yang beredar di pasaran sebab memiliki rasa dan aroma tersendiri. Madu triguna mengandung propolis sehingga khasiatnya 4 kali lipat dari yang lain. Madu triguna dikumpulkan oleh lebah dari berbagai nektar multiflora di alam bebas tanpa pemberian pakan tambahan sehingga murni. Persebaran triguna di kawasan Indo-Malayan dan Australia sangat banyak spesiesnya, meliputi negara India, Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar, Burma, Laos, Thailand, Kamboja, Vietnam, Filipina, Malaysia, Singapura, Brunei, Papua Nugini, Australia dan Indonesia. Ada 60 lebih spesies lebah triguna. Kebetulan jenis lebah klanceng yang saya budidayakan adalah jenis Sunda Trigona morei mencari di alam bebas. Untuk pembuatan sarang, Carsun menggunakan kotak kayu, di mana pada wadah sarang tersebut dibikin celah agar mudah dibuka untuk mempermudah panen madu. Yang terpenting tidak panas, wadah untuk tempat sarang. Bisa dari unsur kayu, bambu atau gerabah. Bahkan ada yang tempat sarangnya dari plastik. Jangan lupa dibuat semacam bagian yang bisa dibuka tutup pada sarang tersebut agar lebih mudah saat panen madu, terang Carsun. Adapun kendala dalam budidaya lebah triguna adalah predator serta gangguan alam seperti hujan. Waspada predator alami seperti capung, ditambah tawon tersebut akan hanyut dan mati tidak kembali ke sarang bisa kehujanan, karena ukuran tubuhnya yang kecil, pungkas Carsun. Manfaat madu klanceng untuk kejantanan pria dan kecantikan. Madu dikenal sebagai pemanis alami yang diproduksi dari lebah. Walaupun sering dijadikan pengganti gula, ternyata ada jenis madu yang rasanya yang asam dan sedikit pahit. Jenis madu satu ini dikenal dengan nama madu klanceng. Berbeda dengan jenis madu pada umumnya, madu klanceng diproduksi oleh lebah tidak menyengat. Jurnal Karger menyebutkan ciri khas dari madu klanceng adalah disimpan secara alami di dalam pot cerumen, sehingga memberikan khasiat yang bermanfaat, terutama dalam proses penyembuhan luka. Selain untuk penyembuhan luka, manfaat madu klanceng juga bisa menangkal radikal bebas. Sifat antimikroba yang ada di dalam madu klanceng juga dapat menangkal tubuh dari kontaminasi bakteri sehingga dapat mempercepat proses penyembuhan. Kandungan antiinflamasi dalam madu klanceng juga dapat melindungi tubuh dari racun. Kemudian,
Madu kelanceng juga dapat dijadikan pelembab alami untuk kulit. Menurut jurnal Hindawi, madu kelanceng dikenal kaya akan vitamin, enzim, asam amino dan mineral. Tak heran, kalau sejak lama manfaat madu kelanceng sangat banyak dan sering dimanfaatkan untuk proses penyembuhan.